Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang kelihatannya sudah jadi pengetahuan umum. Tapi, apakah benar demikian? Coba sebutkan, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian saat mendengar kata gurun? Pasti kebanyakan dari kita langsung membayangkan hamparan pasir yang luas, matahari yang terik menyengat, dan suasana yang super panas dan kering kan? Seperti di film-film petualangan di Mesir atau Timur Tengah. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apakah semua gurun di dunia ini memang sepanas dan segersang itu? Mitos atau fakta? Yuk, kita kupas tuntas bersama-sama dalam episode kali ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita samakan dulu persepsi kita tentang apa itu gurun. Banyak yang mengira gurun itu didefinisikan oleh pasir atau suhu panas. Padahal, definisi ilmiah dari gurun sebenarnya jauh lebih sederhana dan spesifik, yaitu sebuah wilayah yang menerima curah hujan sangat sedikit. Secara umum, area yang menerima curah hujan kurang dari 250 mm per tahun sudah bisa diklasifikasikan sebagai gurun. Jadi, kata kuncinya bukan suhu, tapi kekeringan atau tingkat presipitasi yang rendah. Definisi ini membuka mata kita bahwa gurun bisa ada dalam berbagai bentuk dan suhu, tidak hanya yang panas saja. Oke, mari kita mulai dengan membongkar mitos pertama. Gurun selalu panas. Ini adalah miskonsepsi paling umum. Memang benar, banyak gurun terkenal seperti gurun Sahara di Afrika atau gurun Arab memang memiliki suhu yang luar biasa panas di siang hari. Di Sahara, suhu bisa dengan mudah mencapai 50 derajat Celcius. Panas yang ekstrem ini terjadi karena kurangnya awan dan vegetasi. Sinar matahari langsung menghantam permukaan tanah tanpa halangan, memanaskannya dengan cepat. Tapi, tahukah kalian, gurun yang sama panasnya di siang hari bisa menjadi sangat dingin di malam hari. Fenomena ini disebut fluktuasi suhu diurnal yang ekstrem. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada awan atau kelembapan di udara untuk menahan panas. Begitu matahari terbenam, panas yang tersimpan di pasir dan batuan dengan cepat terpancar kembali ke angkasa. Akibatnya, suhu bisa anjlok drastis, bahkan bisa mendekati titik beku. Jadi, bagi para petualang gurun, ancaman hipotermia di malam hari sama berbahayanya dengan dehidrasi di siang hari. Ini sudah membuktikan bahwa bahkan gurun panas pun tidak selalu panas sepanjang waktu. Sekarang, mari kita bicara tentang jenis gurun yang benar-benar mematahkan stereotip panas. Selamat datang di dunia gurun dingin. Ya, kalian tidak salah dengar. Gurun dingin itu nyata. Salah satu contoh paling terkenal adalah Gurun Gobi, yang membentang di Tiongkok bagian utara dan Mongolia bagian selatan. Gurun Gobi ini unik. Di musim panas, suhunya bisa sangat panas, mirip gurun subtropis. Tapi di musim dingin, suhunya bisa turun drastis hingga minus 40 derajat Celcius. Gurun Gobi bahkan sering tertutup salju. Bayangkan, gurun pasir yang diselimuti salju putih? Pemandangan yang surreal kan? Gurun dingin lainnya yang tak kalah menarik adalah gurun-gurun di wilayah dataran tinggi. Seperti di Great Basin, Amerika Serikat, wilayah ini dikelilingi oleh pegunungan yang menghalangi masuknya udara lembab, sehingga menciptakan kondisi kering. Karena lokasinya yang tinggi, suhunya pun cenderung lebih sejuk dibandingkan gurun dataran rendah. Jadi jelas, ya, tidak semua gurun itu panas. Ada gurun yang suhunya bisa membekukan. Dan sekarang, kita akan menuju ke level yang lebih ekstrim lagi. Mari kita bicarakan tentang gurun terbesar di dunia. Coba tebak di mana? Afrika? Timur Tengah? Salah. Jawabannya adalah Antartika. Mungkin kalian kaget. Hah? Antartika kan kutub es. Kok bisa disebut gurun? Ingat kembali definisi gurun di awal tadi. Wilayah dengan curah hujan sangat sedikit. Antartika adalah benua terkering di bumi. Rata-rata, curah hujan dalam bentuk salju. Di sana, kurang dari 200 mm per tahun. Di beberapa area yang disebut lembah kering McMurdo, bahkan hampir tidak pernah turun salju sama sekali selama jutaan tahun. Tempat ini sangat dingin, dengan suhu rata-rata jauh di bawah titik beku. Jadi, Antartika adalah contoh sempurna dari gurun kutub atau gurun es. Hal yang sama juga berlaku untuk wilayah Arktik di kutub utara.
Wilayah ini juga menerima sangat sedikit presipitasi, menjadikannya gurun kutub kedua terbesar di dunia. Jadi, dua gurun terbesar di planet kita ternyata adalah tempat terdingin, bukan terpanas. Fakta ini benar-benar menjungkir balikkan gambaran umum kita tentang gurun kan? Selain gurun panas, dingin, dan kutub, ada lagi satu jenis gurun yang menarik, yaitu gurun pesisir. Contohnya adalah Gurun Atacama di Chili dan Peru. Ini adalah tempat non-katap terkering di dunia. Ada beberapa bagian di Atacama yang tercatat tidak pernah mengalami hujan selama ratusan tahun. Yang unik dari gurun ini adalah lokasinya yang berada persis di sebelah Samudra Pasifik yang luas. Kok bisa? Ini terjadi karena kombinasi dua fenomena. Arus laut dingin, Humboldt, yang menstabilkan udara sehingga tidak bisa membentuk awan hujan, dan bayangan hujan dari pegunungan Andes di sisi lainnya. Meskipun sangat kering, Gurun Atacama tidak selalu sepanas Sahara. Karena pengaruh lautan, suhunya lebih moderat. Keunikan lainnya adalah kabut tebal yang disebut Caman Caca. Kabut ini terbentuk di atas lautan dan tertiup ke daratan, menjadi satu-satunya sumber kelembapan bagi ekosistem unik yang ada di sana, termasuk beberapa jenis lumut, kaktus, dan serangga yang telah beradaptasi secara luar biasa. Ini menunjukkan betapa beragam dan ajaibnya cara alam bekerja. Jadi, setelah menjelajahi berbagai jenis gurun di seluruh dunia, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Jelas, anggapan bahwa gurun selalu panas dan gersang hanyalah mitos. Kenyataannya jauh lebih kompleks dan menakjubkan. Gurun adalah tentang kurangnya curah hujan, bukan tentang suhu. Mereka bisa sangat panas seperti Sahara, sangat dingin seperti Gobi, atau sedingin es seperti Antartika. Mereka bisa berupa hamparan pasir, bebatuan, atau bahkan lapisan es tebal. Setiap gurun memiliki karakteristik, iklim, dan ekosistem uniknya sendiri yang telah beradaptasi dengan kondisi ekstrem, dari kaktus yang bertahan hidup di Atacama hingga penguin yang berkembang biak di gurun es Antartika. Kehidupan selalu menemukan cara untuk bertahan. Memahami keragaman ini tidak hanya menambah wawasan kita, tetapi juga membuat kita lebih menghargai keajaiban dan kompleksitas planet yang kita tinggali ini. Jadi, lain kali jika ada yang menyebut kata gurun, kalian sudah punya gambaran yang lebih luas dan akurat. Bukan hanya pasir dan panas, tapi juga salju, es, dan kabut. Dunia ini penuh dengan kejutan, dan selalu ada hal baru untuk dipelajari jika kita mau melihat lebih dekat. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan membuka cakrawala baru buat kalian semua. Apa fakta tentang gurun yang paling mengejutkan menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Saya senang sekali membaca pendapat kalian. Jangan lupa untuk like, share, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar.